Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i, Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab syarat-syarat salat. Babnya masalah syarat-syarat salat. Kita masuk pada hadis yang ke-174, di mana tata cara ketika seseorang laki-laki atau perempuan salat kemudian ada yang salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirijal wa tasfiqu lin-nisa." Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan fis sholati, dalam sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juz 1 319. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa ketika imam terjadi kesalahan, bagaimana cara mengingatkan makmum? Kalau makmumnya laki-laki, dengan cara tasbih, subhanallah, subhanallah. Misal imamnya salah, subhanallah. Dan ini tidak membatalkan sholat ketika dia mengucapkan subhanallah, imamnya salah. Ya, imamnya juga harus paham. Nanti dikasih tahu, misal ya, dia nggak paham, lanjut aja, atau malah marah setelah sholat. Yang gak dibenarkan, harusnya saling memahami, imam paham dan makmum paham. Maka kembali lagi ketika laki-laki bilang subhanallah. Adapun ketika perempuan adalah wat tasfiqu lin-nisa, tepuk bagi seorang wanita. Ya, tepuk dengan tangannya. Ya, dengan tangannya untuk mengingatkan kalau ada kesalahan si imam tersebut, dan itu tidak membatalkan sholatnya. Kemudian tadi tata cara mengingatkan imam ketika salah. Berikutnya adalah hadis yang ke-175 dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dari bapaknya radhiyallahu an, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjali minal buqa'i." Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Ya, ini tadi dari kisah dari siapa? Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dari bapaknya. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, dan di dalam dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk, kayak bluk bluk bluk, ada rasa, ada suara, ya, seperti golakan air, kayak air mendidih. Ada apa ya? Ternyata ketika dia terseduh-seduh kayak air yang mendidih, ternyata beliau adalah nangis. Ka'aziril mirjari minal buqa'i, karena menangis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kita lihat bacaan daripada komentar Syekh Isham Habibullah. Kata beliau sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi dalam Asy-Syama'il halaman 263, dan Ibnu Hibban dalam juznya yang ketiga halaman 30. Al-Habib berkata dalam Fathul Bari, sanadnya kuat. Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Asy-Syama'il halaman 169, sanadnya sahih. Jadi tadi yang diceritakan di sini adalah hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai-sampai seperti air yang mendidih.
Berarti sholatnya sah apa tidak ketika menangis? Sholatnya sah. Sholatnya sah dan bahkan menambahkan kekhusyuan ketika sholat sambil menangis. Maka dalam riwayat dikatakan wabku fatabaku, nangislah kalau dia pura-pura menangis. Ini menunjukkan ketika seorang menangis ke dalam sholatnya, merenungi bacaannya, mentadabburi, tafakur isinya, maka ini akan menghadirkan hati ketika sholat. Dan ini yang diperintahkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati mereka terdapat kunci penutup? Maka ketika kita bisa mentadabburi Al-Qur'an, itu adalah nikmat yang besar, dan sampai menangis ketika menangis dalam sholat adalah sah. Sholatnya sah dan justru itu kan lebih nikmat dalam sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dalam pembahasan ini tadi cara mengingatkan ketika imamnya salah, laki-laki dengan cara apa? Dengan cara tasbih, perempuan dengan cara menepuk tangannya. Kemudian ketika sholat kok menangis karena tadabbur, maka hal ini sah sholatnya dan justru akan menjadikan sholat yang semakin khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.